Shalom lovers of God, senang kita berjumpa kembali. Bagi lovers of God yang baru di channel ini, welcome, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah channel ini boleh memberkati kita semua, membangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita pelajari dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setiap kita pasti rindu berkat-berkat dalam Mazmur 23 ini terjadi dalam hidup kita, bukan? Kalau ya jawabannya, kalau kita rindu adanya berkat-berkat Mazmur 23 itu terjadi dalam hidup kita, maka kuncinya ada dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Artinya kalau kita mau berkat Mazmur 23 ini terjadi, maka pastikan Tuhanlah yang jadi gembala kita. Kalau Tuhan yang jadi gembala kita, pertanyaannya, apakah kita masih perlu takut? Jika Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah dombanya, apakah, pertanyaannya begini guys, apakah kita sudah menjadi domba seperti yang Dia kehendaki? Nah, kita akan pelajari ciri-ciri dombanya Tuhan. Ada 4 ciri guys. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai yang keempat. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya sudah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Renungkan ini guys, ada ciri-ciri domba Tuhan yang benar, yaitu yang pertama, sang domba mendengarkan suara sang gembala. Yohanes 10 ayat 3 tadi berkata, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Jika kita berkata kita adalah dombanya Tuhan, mari renungkan, apakah kita mau dan selalu mendengarkan suara Tuhan, sang gembala kita, atau kita bersikap cuek, atau bahasa gaulnya adalah EGP, emang gua pikirin. Mari renungkan ini. Ketika Tuhan bicara, apakah kita peduli? Kalau kita berkata, saya adalah dombanya Tuhan, maka apakah kita mendengarkan suara dari sang gembala kita? Ciri yang kedua guys, sang gembala itu berjalan di depan dombanya. Yohanes 10 ayat yang keempat tadi berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Guys, gembala domba di Israel kalau mengembalakan domba-dombanya, maka gembala yang jalan di depan dombanya. Kenapa? Karena gembala yang tahu di mana ada air dan rumput yang hijau. Kalau kita disebut dombanya Tuhan, mari cek siapa yang berjalan di depan kita. Tuhankah sang gembala atau kita? Di depan itu berbicara siapa yang memimpin. Dalam hidup ini, apakah Tuhan yang menuntun hidup kita, ataukah kita sendiri yang menuntun hidup kita?
Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan, kepintaran, pengalaman, dan segala titel kita. Semua gelar kita kadang membuat kita lebih bergantung pada pengetahuan kita ketimbang kita bergantung pada Tuhan. Tetapi kalau kita bilang kita adalah dombanya Tuhan, mari izinkan Dia yang memimpin di depan kita, bukan kepandaian, pengalaman, keahlian, dan segudang titelnya kita. Ciri yang ketiga, domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Yohanes 10 ayat yang keempat berkata demikian, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia, yaitu sang gembala, berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka mengenal suaranya, ayatnya berkata demikian. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita bilang saya adalah dombanya Tuhan, apakah saya atau kita mengenal suara Tuhan? Domba-domba yang digembalakan oleh seorang gembala, maka domba tersebut mengenali mana suara gembalanya, mana yang asli, gembala asli, dan mana yang palsu. Jangan sampai ketika dia yang berbicara malah kita bilang itu suara hantu bukan suara Tuhan. Renungkan ini guys, kenal itu berbeda dengan tahu. Kenal membutuhkan waktu dalam berinteraksi kedua belah pihak. Ada unsur learning atau pembelajaran. Tetapi kalau tahu, kita cukup hanya mempelajari, bisa lewat berbagai media. Belajar atau tahu itu hanya ada di unsur tataran studi. Di mana latihannya kita mengenal suara Tuhan? Lewat saat teduh dan keseharian kita. Renungkan ini. Lewat agama kita hanya tahu tentang Tuhan, tetapi lewat hubungan kita kenal Tuhan. Jadi semua agama, termasuk agama Kristen, kalau kita hanya tahu tentang agama ini saja, tahu hanya sekedar ritual-ritualnya saja, maaf, saya mau katakan kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan kita. Ciri yang ketiga tadi berkata sang domba mengenal suara gembalanya. Apakah itu juga ada dalam diri kita? Ciri yang keempat guys, domba-domba mengikuti sang gembala. Yohanes 10 ayat yang keempat juga berkata demikian, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba mengikuti gembala yang asli, bukan gembala yang palsu. Kenapa? Karena dia tahu gembalanya pasti memberikan yang terbaik. Kalau diajak pergi, pasti domba-domba itu akan dapat air yang jernih, rumput yang hijau, dan dijaga dari segala mara bahaya. Domba mau mengikuti gembala karena domba percaya kepada gembalanya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai dombanya Tuhan mengikuti sang gembala kita? Apakah kita mengikuti tuntunan, nasihat, arahan kita? Apakah kita percaya kepadanya? So guys, para lovers of God, mari kita renungkan. Apakah keempat ciri yang sudah kita bahas itu sudah melekat dalam diri kita? Jika belum, mari kita lakukan. Supaya apa? Supaya semua berkat dalam Mazmur 23 dapat kita nikmati. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya guys, para lovers of God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan ini manaku.